Halo pemirsa, saat ini kita berada di Tugu Yogyakarta. Tugu Yogyakarta juga disebut Tugu Golong Gilig, yaitu tugu yang menjadi titik awal Jalan Malioboro. Jadi Jalan Malioboro adalah nama salah satu kawasan jalan dari 3 jalan di kota Jogja yang membentang dari Tugu Jogja ini hingga ke persimpangan titik 0 km Yogyakarta. Awalnya Jalan Malioboro ditata sebagai sumbu imajiner utara dan selatan, yaitu Pantai Parangkusumo, Keraton Jogja, dan Gunung Merapi. Jalan Malioboro dimulai di dekat area keraton menuju ke arah utara hingga Tugu Jogja. Jalan yang satu elemen terpenting sebagai garis imajiner yang menghubungkan Keraton Jogja dengan Gunung Merapi yang dianggap sakral sesuai dengan sumbu filosofi kota Yogyakarta. Secara keseluruhan, kawasan Malioboro terdiri atas Jalan Margo Utomo, kemudian Jalan Malioboro, Jalan Margomulyo, dan Jalan Urakan. Antara Jalan Margo Utomo dan Jalan Malioboro dipisahkan dengan perlintasan kereta api yang cukup unik, yaitu di stasiun Tugu Jogja, di mana perlintasan ini menggunakan palang pintu berjenis geser. Stasiun Tugu Jogja selain menjadi stasiun utama di Jogja, stasiun ini memiliki nilai sejarah dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Stasiun Tugu pertama kali dioperasikan pada 2 Mei 1887 dan menjadi salah satu tempat pemberhentian kereta tertua di Indonesia. Inilah pintu geser yang menjadi ciri khas pemisah antara Jalan Margo Utomo dan Jalan Malioboro. Jalan Malioboro sebenarnya hanya terbentang dari sisi selatan rel kereta api yang akan kita seberangi ini, yaitu di depan Hotel Grand Ina Garuda hingga berakhir di Pasar Beringharjo sisi timur. Inilah pintu rel kereta api yang memisahkan dengan pintu gesernya yang khas dan unik. Inilah ruas kedua, yaitu Jalan Malioboro. Jalan Malioboro sebenarnya hanya terbentang dari sisi ini, selatan rel kereta api ini, hingga berakhir di Pasar Beringharjo di sisi timur. Inilah Jalan Malioboro. Hotel Ina Garuda ini terletak di jantung kota Garut, Yogyakarta,
tepatnya di Jalan Malioboro nomor 60. Hotel Ina Garuda adalah hotel dengan sejarah panjang dan tidak dapat dipisahkan dari Yogyakarta. Sejauh ini, nama hotel telah diubah 6 kali. Grand Hotel de Jogja, Hotel Asahi, Hotel Merdeka, Hotel Garuda, Natur Garuda, dan sekarang Ina Garuda. Di sepanjang jalan Margo Utomo, Malioboro, Margo Mulyo, dan Pangurakan, ditanami pohon-pohon yang mempunyai nilai filosofis, yaitu tanaman gayam, melambangkan ayom atau teduh, atau ayem atau tentrem. Pohon gayam ini juga dapat menjaga kebersihan dan beningnya air. Kemudian pohon asem memiliki arti sengsem, menyenangkan hati, senyum yang indah, sedangkan daun dari pohon asem yang berjari 6 memiliki nama sinom atau anom yang berarti jiwa muda. Kemudian selain pohon asem juga ada pohon kepel. Makna dari pohon kepel adalah genggaman tangan manusia yang memiliki arti greget atau niat untuk bekerja. Ini adalah gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi Malioboro juga menjadi pusat pemerintahan saat ini. Selain pohon kepel, juga tanaman sawo kecik memiliki makna sarwo becik atau selalu dalam kebaikan. Jadi jika kita melintas di Jalan Malioboro, kita selalu diingatkan dengan filosofi yang ada di balik pohon yang ada di Malioboro. Ini adalah teras Malioboro, merupakan relokasi dari pedagang yang dulunya berada di pedestrian Jalan Malioboro. Kita dapat berbelanja di sini untuk souvenir dan oleh-oleh bagi keluarga kita. Ini pohon kepel, kemudian yang berdaun kecil adalah pohon asam, pohon asam yang berdaun kecil, dan pohon sawo kecik. Jadi jika kita melintas di jalan ini dan berteduh di pohon-pohon ini, kita harus ingat bahwa ada makna filosofis di dalam jenis pohon yang ditanam di sepanjang Malioboro. Ini adalah Pasar Beringharjo, dan di sini Jalan Malioboro berakhir berganti menjadi Jalan Margo Mulyo. Pasar Beringharjo menjadi pasar yang cukup terkenal, di mana kita bisa membeli barang-barang seperti batik, baju, dan lain-lain. Dan pasar ini sudah ada sejak dulu dan menjadi warisan dari bangunan kolonial juga. Ini pohon-pohon masih tampak dan memang ditanam di sepanjang Jalan Malioboro. Ini adalah pohon asam yang berarti kesengsem. Bagi pedagang kaki lima makanan juga sudah direlokasi dan kita bisa mengunjungi jika kita lapar dan haus.
yaitu di pasar ini. Ini di sisi menjelang titik 0 km Jogja. Kita telah sampai di Museum Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg saat ini menjadi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, yaitu sebuah museum yang terletak di depan Gedung Agung dan di Keraton Kasultanan Yogyakarta. Sekarang benteng ini menjadi tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, dan di sejumlah bangunan di dalam benteng ini terdapat diorama mengenai sejarah Indonesia. Kita lanjutkan perjalanan menuju titik 0 km Yogyakarta. Di titik kilometer Yogyakarta, kita akan diperlihatkan dengan pemandangan yang sangat bagus, yaitu adanya gedung-gedung peninggalan sejarah kolonial, yaitu gedung BNI 46, kantor pos, dan gedung BI yang merupakan cagar budaya. Selain gedung-gedung cagar budaya, di titik kilometer 0 ini ada monumen serangan umum 1 Maret. Kala itu, seluruh kekuatan militer Indonesia pun menyingkir ke luar kota. Sejak saat itu, dimulailah sebuah gerilya yang menimbulkan keresahan pihak Belanda. Puncaknya, staf komando aktif BIBIS mengeluarkan perintah operasi untuk mengadakan serangan umum ke dalam kota Jogja pada 1 Maret 1949. Setelah sirene pagi pukul 06.00 sebagai isyarat berakhirnya jam malam berbunyi, maka serangan ke dalam kota pun dimulai dari 6 arah. Inilah monumen serangan umum 1 Maret. Dan dari serangan itu, pasukan Belanda pun tunggang langgang menghadapi serangan. Untuk memperingati monumen bersejarah itu, dibangun sebuah monumen ini atas prakarsa Pangdam 7 Diponegoro untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur. Kita akan menuju ke seberang, yaitu gedung BI dan kantor pos besar. Kita lihat bangunan yang sangat megah. Ini adalah kantor BI yang merupakan cagar budaya, di mana ini dahulu adalah ex-De Javaanse Bank dan menjadi cagar budaya. Kita akan menuju ke gedung kantor pos besar. Kantor pos besar ini dibangun pada masa kolonial Belanda sekitar 1912. Dan kantor pos besar ini dahulu adalah menjadi kantor pos zaman kolonial, yaitu bernama Pos Telegraf and Telepon Kantor. Dan ini adalah bangunan peninggalan kolonial dan menjadi cagar budaya. Sekarang bangunan ini menjadi kantor pos besar Indonesia. Nah, inilah kantor pos besar Yogyakarta. Ini ex-pos Telegrafen Telepon Kantor, peninggalan dari masa kolonial dan menjadi cagar budaya. Di kejauhan kita melihat gedung
BNI 46. Pada awalnya bangunan BNI 46 merupakan kantor Nederland Indische Levensverzekeringen atau NIL-MITS, merupakan perusahaan asuransi yang beroperasi pada masa itu. Kita menyeberang menuju kantor BNI 46, dan ini merupakan kantor yang menjadi cagar budaya. Bangunan BNI 46 Yogyakarta, yaitu eks-kantor NIL-MITS, dan menjadi cagar budaya dan dilindungi oleh undang-undang. Kita akan menyeberang menuju Gedung Agung. Gedung Agung Jogja saat ini menjadi Istana Presiden di Yogyakarta. Inilah Gedung Agung. Bangunan ini awalnya merupakan kediaman resmi seorang presiden ke-18 di Yogyakarta, yaitu pada tahun 1823 sampai 1825, bernama Anthony Hendrik. Anthony adalah seorang yang berkebangsaan Belanda dan sekaligus merupakan penggagas pembangunan Gedung Agung ini. Terima kasih atas perhatian pemirsa, dan jangan lupa subscribe, like dari channel ini sehingga dapat berkembang.